Assalamualaikum Mas Atur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nafi. Iya. Gimana ini? Gimana kabarnya? Sehat? Gitu? Alhamdulillah sehat, baik ini Pak. Oke. Jadi gini Pak, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak ya terkait pembelajaran nih. Mungkin dengan punya sedikit solusi yang nanti bermanfaat buat saya nanti Pak. Oke. Banyak juga boleh. Banyak Tapi apa, Pak, Bang? nanti bisa sebaliknya nggak Pak? Bisa jadi saya yang minta solusi. Oh, gitu. Ya, Ya, sharing aja lah ya. Sharing iya, aja. sharing aja. Bisa ada Gitu. satu hal yang positif nanti bisa kita. Iya. Ya tapi sebelumnya saya tanya dulu nih Pak. Hmm. Ini nanti ketika kita ngobrol nih, kan mestinya ada ujungnya lah paling. Iya. Kira-kira capaiannya atau goalnya yang diharapkan itu seperti apa? Iya. Ya kalau terkait tujuannya karena ini masalah pembelajaran ya, Iya. terkait bahasa Inggris juga gitu. Kalau yang saya harapkan itu anak lulus mereka bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Wah, berat ya Pak ya. Luar Berat biasa. banget ya Pak ya. Gurunya aja nggak bisa. Iya, gurunya aja nggak bisa gitu ya. Luar biasa Ya ini. pokoknya apa ya istilahnya mereka punya kalau dalam bahasa itu ada bahasa Inggris pasif gitu Pak. Jadi mereka bisa membaca, memahami teks gitu ya, memahami kayak bacaan bahasa Inggris gitu, entah itu ya teks, entah itu seperti simbol-simbol apa, bacaan pendek gitu. Kemudian mereka bisa mendengarkan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi mereka paham gitu loh. Itu sih Pak. Luar biasa ini. Targetnya Itu luar terlalu biasa. besar tapi ya namanya tujuan kan gitu ya Pak. Tapi kan mesti ada latar belakangnya nih. Jenengan punya keinginan Hmm. seperti itu, berarti kan paling nggak sudah punya data dulu, pengalaman dulu. Iya. Dalam arti kok jenengan punya keinginan seperti itu, memang keadaan anak-anak yang sekarang bagaimana? Ya, nah itu anak-anak sekarang itu ya walaupun mereka sekarang teknologi berkembang pesat, mereka bisa nonton apapun lewat HP ya kan, terutama berbahasa Inggris. Nah itu apa ya? Mungkin mereka sering tuh menonton hal yang berbahasa Inggris. Cuma dalam arti gini, itu kan terkait hiburan Pak. Apalagi kalau hiburan tuh nggak lama gitu, pendek-pendek gitu ya. Kalau bahasa Inggris yang kaitannya dengan akademik nanti buat dunia kerja itu beda gitu. Jadi itu lebih banyak apa sih istilah-istilah yang mungkin belum tahu mereka itu, Iya. gitu. Jadi pentingnya itu ya menekankan mereka tuh agar bisa memahami bahasa Inggris pasif itu tadi, gitu ya, reading misalnya membaca, terus juga mendengarkan itu tadi. Nah, kalau misal dalam apa sih sosmed misalnya kan banyak juga ya konten-konten berbahasa Inggris, tapi itu pun pendek gitu loh ya. Mereka juga pasti kalau di sosmed juga ada artinya biasanya itu. Tapi Gitu. itu kan keinginan jenengan ya. Iya, kayak saya. Tapi ketika disesuaikan dengan kompetensinya, misalnya ini kan Ya. ini berarti kelas berapa? Kelas 10 atau 11 atau 12? Ya semuanya sih. Semuanya. Iya semuanya. Nah, kalau melihat dari kompetensinya untuk anak SMK, itu kira-kira mereka sudah memasuki level tersebut atau belum? Nah kalau misalnya apa terkait level nih itu mereka kalau menurut saya belum. Masih Iya. belum ya? Iya. Ke level yang bahasa Inggris yang artinya untuk kelas SMK gitu ya, itu kan maksudnya ya intermediate itu ya, itu belum sih menurut saya Pak. Jadi, nah itu yang jadi masalah Pak dari saya Pak. Oh gitu. Oke. Jadi gimana ya biar anak itu kita mengharapkan anak itu bisa, tapi kalau misalnya dengan cara cepat untuk menuju level yang kita harapkan itu nggak bisa Pak. Nggak bisa, ya? Iya, mereka itu levelnya yang mohon maaf di bawahnya gitu loh. Jadi masih di bawahnya gitu. Oke. Berarti intinya gimana caranya nih biar nanti levelnya anak bisa meningkat. Bisa meningkat itu loh. Nah, Nah, dari hasil asesmen tersebut, Mhm. ya, langkah-langkah apa nih yang sudah pernah jenengan mungkin dipraktekkan di kelas dalam pembelajaran yang sekiranya bisa meningkatkan kompetensi paling enggak ya minimal mendekati lah dari capaian yang diinginkan. Apa iya. saja? Kalau yang saya terapkan di kelas itu kadang saya mengambil sumber lain. Jadi yang biasa anak pakai untuk belajar seperti LKS dan buku itu ya, Iya. saya justru jarang pakai. Nah, Oh, seperti iya. Jadi saya maksudnya menekankan mereka itu terbiasa dengan kebiasaan bahasa Inggris ya, mendengarkan bahasa Inggris, terus berbicara bahasa Inggris gitu.
Kalau kita fokus ke buku itu kan artinya mereka kayak dipersiapkan untuk ujian, ya kan? Jadi mereka nggak dapat apa-apa mas malah nih. Kalau misalnya saya sendiri mikirnya kalau misalnya mereka saya tunjukkan misalnya kayak video berbahasa Inggris, terus terbiasa mendengarkan aku berbahasa Inggris, saya ngomong bahasa Inggris di kelas, gitu kan mereka jadi terbiasa, gitu. Jadi apa ya? Apa yang sudah dilakukan itu kan berarti kan sudah, kalau dalam bahasa itunya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ini masuk diferensi konten berarti kan. Berarti kan jenengan sudah apa ya? Sudah menyediakan beberapa sumber belajar. LKS ataupun buku yang tadi jenengan sampaikan itu kan tetap dipakai, cuma porsinya mungkin lebih sedikit gitu, dan nanti divariasikan dengan ada video ataupun nanti mereka bisa praktek di lapangan dan seperti itu. Sebenarnya sudah bagus ya. Tapi secara hasilnya, misal kompetensinya bagaimana? Nah, sudah dipraktekkan. Kalau kompetensi mereka ya hasil yang sudah saya terapkan di kelas itu belum terlalu signifikan sih Pak. Artinya ya mereka ya ada perkembangan tapi belum banyak gitu, gitu ya. Saya lebih ini sih Pak melihatnya bukan nilainya ya Pak ya. Artinya nilai mereka atau enggak, ketertarikannya. Iya, saya lebih tertarik bahasa Inggris Pak, kemarin asik nih, saya mau lagi. Nah, jadi kata mereka yang arti saya tertarik, saya mau lagi. Nah, itu yang saya jadi motivasi untuk memberikan konten ya Pak ya, konten lebih gitu ke mereka gitu loh. Intinya bagaimana caranya bisa menumbuhkan minat. Nah, paling penting pertama kan menarik minatnya dulu, motivasi. Mereka terpancing. Iya. Kan mau diapain saja nih gampang nih. Gitu. Ya, itu Pak. Jadi ya. Kadang saya juga di pembelajaran itu ngasih game-game Pak. Jadi kayak ya tau lah kalau misalnya anak-anak kecil TK itu kan dia suka ya. Iya. Nah saya kadang memasukkan game tapi ada materi bahasa Inggrisnya di situ. Jadi artinya mereka senang gitu. Jadi lingkupnya itu lingkup bukan tegang tapi lingkup yang menyenangkan. Jadi mereka akan lebih mudah untuk memahami materinya walaupun ya itu digabungkan dengan game ya tidak langsung ya. Gitu. Nah terkait hal tersebut ini kan sudah dalam rangka jelas pernah mempraktekkan yang saya rasa juga sudah sangat baik, cuma secara hasil memang belum maksimal ya. Iya. Dan jenengan kira-kira pernah nggak sharing lah paling nggak dengan rekan sejawat yang kan di sini ada beberapa guru mapel ya, bahasa Inggris maksudnya nggak cuma Pak Hanafi. Iya. Ya kalau sharing dengan saya nggak masalah karena lintas lintas mapel nggak masalah. Nggak masalah Pak. Yang namanya strategi media ataupun itu kan nanti bisa jadi masukan. Iya benar. Nah selama ini jangan pernah nggak sharing dengan di sini ada guru bahasa Inggris juga, iya. Pernah sharing apa enggak? Pernah, iya. Saya sering ngobrol juga ya terkait metode pembelajaran juga ya dengan teman saya itu yang satu mapel itu ya. Saya sering juga ngobrol ya ini langkah bagus nih. Ini anak-anak kalau misalnya jam siang ini kan mereka cenderung ngantuk ya kan, lapar gitu. Nah, gimana nih kalau kita masukkan materi itu nggak bisa gitu kan. Jadi lebih enak kalau misalnya ya udah kita pakai game-game seru aja Bu gitu kan. Nah, ini kan bisa membuat mereka jadi nggak ngantuk lagi gitu. Berarti yang sudah pernah jenengan terapkan juga bisa dikatakan ya sedikit banyak itu sudah berkolaborasi dengan guru yang juga ya. Gitu. Nah, menurut jenengan nih kalau secara jam berarti satu kelasnya itu berapa JP sih? Kalau satu kelas tuh 3 jam Pak. 3 JP. Nah, menurut jenengan cukup nggak? Saya rasa kalau untuk bahasa Inggris itu kurang. Kurang ya? Iya, kurang ya. Jadi porsi untuk belajar bahasa itu sebenarnya kan tiap hari Pak. Jadi artinya mereka terus mendapatkan input ya kan ya. Input pembelajaran terus juga prakteknya juga itu sih. Jadi ya namanya kebiasaan itu kan harus setiap hari gitu kan. Nah, berarti kan kuncinya mungkin apa ya? Perlu adanya pembiasaan dalam berbahasa Inggris. Nah itu tuh. Kalau jangan merasa jamnya kurang, berarti otomatis perlu adanya penambahan di luar jam itu ya Pak ya? Ya bisa jadi ya Pak ya? Apalagi saya melihat jenengan kan kayaknya juga aktif ngeles juga ya? Iya benar. Nah itu kan termasuk potensi juga, jenengan bisa membagi waktu antara jam di kelas dengan jam di luar kelas. Itu nanti jenengan bisa memanfaatkan potensi yang ada di jenengan. Nah, iya aku setuju nih Pak ya yang ini nih. Mungkin kayak kegiatan ekskul ya Pak ya? Atau mungkin itu bisa menjadi salah alternatif itu. Benar. Atau mungkin kayak semacam apa sih Pak
English Day ya, satu hari berbahasa Inggris gitu. Nah, itu Itu ya Pak ya. Iya. cocok sekali itu. Gimana kalau itu Pak? Dia punya itu nggak pandangan seperti itu? Kalau saya sih ya selama itu baik dan belum dicoba kita kan belum tahu hasilnya. Iya. Itu bisa jadikan alternatif nantinya. Seperti itu. Tinggal nanti ketika kita akan berjalan kan tidak mungkin kita berjalan sendiri. Iya. Nah, kira-kira menurut jenengan kira-kira siapa nih yang perlu kita jenengan atau kita rangkul yang bisa paling enggak mengarah ke sana. Jenengan kan tadi ada pemikiran paling kalau enggak ekskul ya ada program yang Wanda English apa namanya? Iya, itu. Saya Pokoknya Inggrisnya aja. Aduh, pokoknya satu hari berbahasa ini Inggris termasuk itulah. gurunya juga ini kayaknya saya Harusnya ya. juga. Itu kan perlu adanya komunikasi, Hmm. kolaborasi. Nah, itu kan yang memiliki siapa? Iya. Nah, kalau terkait ini ya koordinasinya itu ya mungkin saya perlu berbagi ide dulu dengan teman satu guru mapel ini ya. Iya. Itu sih. Ya mungkin ada persetujuan ya kita bikinlah nggak apa-apa lah gitu kan. Terus kemudian kalau mungkin kita udah diskusi udah oke, kita ajukan kepala sekolah gitu. Ya. Mungkin Pak Kepala mungkin ya mau gitu. Pak, Pasti iya. setuju sih kayaknya Pak. Ya, bisa jadi. Insya Allah ya Pak. Yang penting kan kita apa ya, selama itu hal baik untuk Hmm. meningkatkan kompetensi anak, yang jelas perlu ada kolaborasi. Iya. Ya tadi rencana jenengan ya saya sepakat sih adanya program untuk ekskul tambahan untuk jam untuk anak, kemudian nanti ada program satu hari berbahasa Inggris, kemudian kalau sudah apa namanya kolaborasikan baru intinya matur atau sowan lah ya. Iya, benar. Setelah yang punya wilayah lah, Wilayah. seperti itu. Mm-mm. Ya saya sudah apa namanya ya luar biasa. Iya. Atau mungkin ada hal yang lain mungkin terkait apa ya, SMK Migas ini kan termasuk punya aset yang luar biasa secara apa namanya politik lah ya, mungkin punya hubungan baik dengan lembaga-lembaga itu. Kira-kira ada arah sana apa enggak? Kerjasama atau apa? Iya, itu bisa ya, itu bisa sih. Nanti arahnya nanti anak-anak kayak semacam mendapatkan tanda atau mungkin ya sertifikat gitu ya kalau mereka itu sudah pernah belajar bahasa Inggris gitu ya Pak, sertifikat seperti itu. Ya, itu langkah bagus Pak menurut saya Pak, karena sekarang juga saya lihat kalau di dunia kerja juga pasti mereka harus menampilkan sertifikat berbahasa asing kan gitu ya Pak. Iya betul. Jadi ya kalau bisa sih itu terwujud gitu. Karena dulu juga pernah sih Pak kayaknya Pak ya, tapi karena pandemi sempat vakum gitu ya. Oh iya betul. Kita Iya pernah juga ya sesama terkait dengan les dengan pihak Lembaga- luar. Iya, dengan Lembaga luar luar. itu. Kemudian anak-anak mendapatkan sertifikat juga. Iya itu juga. Nah, Memang itu berhenti sih. ya. Dan berhenti. Dan Nah, sampai sekarang belum terlaksana lagi. belum terasa lagi. Nah itu yang jadi PR Pak. Nah. Itu sih kemarin juga sempat kita ngobrol dengan guru bahasa Inggris yang lain juga. Gimana nih solusinya biar anak itu karena kita divisinya itu kan bisa berbahasa asing gitu intinya ya. Iya. Nah itu kan salah satu langkah nyatanya ya itu tadi anak bisa praktek dan mendapatkan sertifikat berbahasa Inggris tadi. Nantinya setelah lulus itu bisa terpakai di dunia kerja gitu. Ya kami sedang mencari solusinya nih gimana. Kemarin juga sempat beberapa diskusi terus pengajuan proposal juga ada lembaga bahasa Inggris beberapa yang Iya. mengajukan proposal juga gitu. Tapi belum menemui kesepakatan sih Pak. Itu Pak. Ya itu bisa dibilang sudah ada beberapa alternatif ya. Iya. Sudah ada gambaran ya Pak. Ya alhamdulillah sudah ada gambaran. Ya udah, setelah ini mungkin kira-kira langkah-langkahnya apa nih Pak? Agar bisa nanti bisa kan jenengan tadi pengennya itu paling enggak apa ya anak bisa berkomunikasi pasif ataupun aktif lah Iya, bahasa Inggris. Tadi sudah ada beberapa alternatif. Nah, sekarang untuk memantapkan kira-kira langkah-langkahnya apa yang akan jenengan ambil? Kalau saya mungkin ya itu tadi mungkin saya mau diskusi ya kan diskusi dengan ya dari guru satu mapel dari kurikulum terutama ya, Ya. untuk menambah jam Pak. Mungkin jamnya itu jam luar sekolah Pak. Oh gitu. Iya. Saya kira nambah yang 35 jam nanti Iya. karena mapel yang lain. Iya, kan masalahnya di mapel yang lain gimana gitu. Nah itu ya mungkin itu sih. Nah terkait itu saya perlu koordinasi juga dengan Pak Kepala juga sih. Iya, betul. Itu karena ya yang
beliau yang mengepalai sekolah ini. Semoga dengan koordinasi nanti bisa terwujud gitu Pak ya, seperti ekskul mungkin atau kegiatan intra sekolah ya. Ya itu ya Pak ya. Nah itu ya. Ya pokoknya itu yang perlu saya lakukan dulu, koordinasi dulu di mana gitu, diskusikan dulu. Itu apakah penahan jam di luar sekolah ini nanti berefek pada jam sekolah yang utama gitu, enggak gitu sih Pak. Seperti itu. Nah, agar nganu kan perlu adanya komitmen ya Pak. Ya, komitmen jenengan bagaimana agar yang paling enggak ya tercapailah seperti itu. Komitmen itu semacam langkah nyata bukan sih Pak? Apa gimana Pak maksudnya? Komitmen itu ya ya benar-benar bisa meyakinkan jenengan bahwa itu akan terwujud seperti itu. Oh gitu. Yang pertama karena saya termasuk guru yang ya kegiatan utama saya berbahasa Inggris semua ya Pak ya. Dari mulai di sekolah, di luar sekolah melesi. Pokoknya bahkan kadang saya juga sebelum tidur pun nonton YouTube berbahasa Inggris Luar juga. biasa. Pokoknya semua itu saya lakukan demi saya mengimprove meningkatkan kompetensi saya. Hidup saya penuh berbahasa Inggris. Iya. Itu aku mikirnya semacam investasi buat saya Pak. Iya investasi buat saya nanti ke depannya gitu sih. Betul ya, luar biasa lah. Itu sih. Jadi kadang saya apa sih namanya katakan asos ya kadang juga sih asos. Tapi emang saya fokus banget gitu ya, fokus banget ke situ. Pokoknya ya karena saya menikmati gitu Pak di situ. Menikmati gitu. Ya, sebenarnya sih dari apa yang jenengan sampaikan itu sih sudah sangat luar biasa sebenarnya sebagai seorang guru untuk bisa meningkatkan potensi anak. Strateginya, langkah-langkahnya sudah luar biasa. Ya tinggal nanti penerapannya semoga bisa berhasil lah. Iya, saya yakin gitu. Nanti apabila ada kendala di jalan, kira-kira jenengan membutuhkan bantuan, kira-kira akan menghubungi siapa? Kalau banyak sih Pak ya, mungkin ya terkait itu sih lebih ke kepala sekolah mungkin ya Pak, bantuan itu deh. Bisa juga. Iya ya Pak ya. Kepala sekolah bisa atau sekolah ya. Kurikulum. Iya mungkin kurikulum juga ya, gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa terlaksana apa yang jenengan inginkan. Iya, semoga Pak. Sukses lah ya dalam pembelajaran. Juga banyak memberikan motivasi juga Saya solusi banget. bisa apa ini? Cuma sekedar ngobrol ngalor ngidul kayak gini Pak. Tapi dengan ini pun ya jadi terbuka gitu loh. Jadi oh ya ini ya gitu. Jadi ada sedikit ya membuka jalan lah gitu. Ya alhamdulillah Pak kalau ada manfaatnya kita ngobrol seperti ini. Juga saya juga mendapatkan timbal balik juga menjenengan tadi sudah ibaratnya sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di Mapel Bahasa Inggris. Saya juga mungkin nanti bisa menerapkan di Mapel PJO seperti itu. Itu sih Pak ya masalah yang selalu menjadi pikiran saya Pak. sudah lega atau ya mending Pak ya sudah iya paling enggak dengan ngobrol seperti ini ya sudah ya lega sedikit Pak, alhamdulillah. Ada lagi mungkin yang perlu ya itu sih kita bahas itu aja sih mungkin. Jadi saya juga ya sebetulnya ada acara sih enggak, cuma ya mau ada kesibukan yang lain dan juga mau dilanjutkan. Iya mungkin itu yang jadi permasalahan saya Pak ya. Terima kasih banyak ini udah berikan sama-sama. Ya teman ngobrol aja sih ya mungkin ya. Jadi juga solusi berapa mungkin yang buat saya agak lega dikit Pak gitu. Iya. Sama-sama saya juga sama-sama saya juga banyak mengambil pengalaman lah dari jenengan. Moga nanti ada kesibukan lain silakan. Iya, makasih. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.